Penyidik KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, untuk pendalaman kasus dugaan korupsi proyek jalan. Dari penggeledahan itu, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Yang pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Sebelumnya, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan yang diduga sebagai kantor sementara Topan Ginting. Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Warga sekitar menyebut rumah yang diduga kantor sementara ini hanya berjarak 1 km dari kantor PUPR Sumatera Utara. Ayo yang warga tolong ya, jangan di sini. Diketahui sebelumnya KPK juga menetapkan 5 tersangka dan menyita uang senilai 321 juta rupiah dari hasil operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, di mana salah satu tersangkanya adalah anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, yakni Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK bilang, selain tersangka, pihaknya juga akan memeriksa pejabat di Pemprov Sumut lainnya, termasuk Bobi Nasution. Ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka ya, kemarin kita juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang dirinya siap jika diperiksa KPK. Jika diperlukan, Bobi menegaskan bahwa semua ASN yang terkait pada proyek itu harus siap diperiksa jika dibutuhkan KPK. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi bagaimana Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Purba dan juru kamera Budi Satria dari Medan, Sumatera Utara, dan ada juga jurnalis Kompas TV Renata Panggalo serta juru kamera Septa Yoga dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Emir, sejauh ini sudah berapa banyak titik yang digeledah oleh KPK dan apa yang tengah dicari oleh KPK dari penggeledahan saat ini? Ya, Radi dan juga saudara, pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat tadi, petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi selesai melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Topan Ginting yang berada di perumahan Royal Sumatera, Kota Medan. Dan sejauh ini setidaknya ada 3 tempat
telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sebelumnya, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Dinas PUPR Sumatera Utara yang berada di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan, dan juga sebuah rumah di Jalan Busi, Kota Medan, yang berdasarkan informasi beredar, rumah tersebut merupakan kantor sementara dari tersangka Topan Ginting, yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Radi dan juga saudara, saat ini saya berada di depan komplek yang di dalamnya terdapat rumah mewah milik Topan Ginting, yang dari pantauan kami tadi saudara, petugas KPK terlihat membawa sejumlah barang saat keluar dari rumah Topan berupa 3 koper, antara lain 1 berwarna biru dan 2 koper lainnya berwarna hitam. Juga petugas KPK membawa 2 kardus dan 1 tas jinjing. Namun belum ada informasi resmi dari KPK dari penggeledahan tersebut, temuan-temuan apa yang didapat dari penggeledahan di lokasi ketiga ini saudara. Tadinya kami sempat mewawancarai kepala lingkungan setempat yang membenarkan jika rumah mewah yang berada di klaster Topas perumahan Royal Sumatera ini merupakan rumah pribadi milik Topan Ginting. Namun saat kami tanyai soal apakah tersangka Topan sudah lama tinggal di sini, Sang Kepling pun menjawab tidak memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain rumah mewah, saudara, memang petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi lainnya. Namun sampai saat ini tentunya kami masih menunggu apakah ada temuan-temuan baru dari 3 penggeledahan dilakukan. Apakah temuan-temuan ini nantinya dapat mengungkapkan ataupun mencari titik terang dari kasus korupsi yang menimpa anak buah Bobi Nasution ini, Radi. Oke, Emir. Saat penggeledahan dilakukan oleh KPK, di mana keberadaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dan apakah sudah ada komentar dari Bobi soal penggeledahan yang dilakukan KPK hari ini? Ya, Radi dan juga saudara, pada saat penggeledahan kami juga masih menunggu di mana keberadaan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Namun pada penggeledahan kedua atau Selasa kemarin, kami mendapat informasi bahwasannya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sedang berada di Jakarta. Dan tentunya Bobi dan Radi, kami juga masih menunggu kabar dari ataupun informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apakah memang kasus ini nantinya akan membuka fakta-fakta baru, apakah memang akan ada tersangka-tersangka baru yang memiliki hubungan dari kasus korupsi dan suap yang menimpa anak buah Bobi Nasution ini, Radi. Baik, terima kasih Emir Purba. Kita beranjak ke gedung KPK di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, bagaimana keberlanjutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kadis PUPR Sumatera Utara ini? Kapan rencana KPK atau apakah KPK sudah menemukan kepentingan atau keperluan untuk memanggil Bobi Nasution dari hasil penggeledahan ini? Perkembangannya sejauh ini, Radi dan juga saudara, tadi sudah disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa telah dilakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu rumah TOP atau Topan Ginting, salah satu tersangka, yang dimana ditemukan ada uang tunai sebesar 2,8 miliar rupiah dan juga 2 senjata api. Tetapi kepemilikan senjata api ini masih akan dikonfirmasi ataupun dikoordinasikan dengan pihak terkait, yakni kepolisian. Selain itu juga KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara dan ditemukan beberapa dokumen gitu ya, digeledah dan juga disita, kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. Namun sampai sejauh ini belum disampaikan lagi bagaimana progres yang dilakukan terhadap titik-titik lain yang kemungkinan juga sedang dilakukan penggeledahan oleh KPK. Terkait pertanyaan Anda, Radi, mengenai potensi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan diperiksa, ini yang juga ditanyakan oleh wartawan tadi pada saat wawancarai juru bicara KPK Budi Prasetyo, yang dimana melihat banyaknya desakan dari publik atau masyarakat terkait dengan pemeriksaan ini, KPK membuka peluang untuk memeriksa Bobi Nasution. Namun penjadwalannya ini sampai sekarang belum dapat dipastikan oleh
KPK. Memang kalau kita lihat hubungan antara Topan Ginting dan juga Bobi Nasution ini dapat dikatakan cukup dekat. Mengingat Topan Ginting ini juga bisa dikatakan lingkaran pertama daripada Bobi Nasution. Pada saat Bobi Nasution dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, Topan Ginting ini kemudian dilantik pula menjadi atau diangkat menjadi Kadis PUPR Sumatera Utara. Beberapa proyek-proyek penting yang pada saat Bobi Nasution menjabat sebagai wali kota Medan ini juga dipegang oleh Topan Ginting. Kalau kita melihat juga keterkaitan dengan kasusnya, memang pada saat KPK kemudian melakukan rilis mengenai kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, disampaikan bahwa pada tanggal 24 April 2025, Bobi ini memang kemudian ikut meninjau jalan yang rencananya akan dilakukan proyek pembangunan. Dan setelah itu, Topan kemudian meminta salah satu tersangka untuk mengangkat calon kontraktor itu yang juga turut menjadi tersangka ini kemudian menjadi rekanan atau penyedia tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Topan diduga menerima uang sebesar 2 miliar sebagai pembayaran awal dari komisi 4-5% dari total nilai proyek, yakni sebesar 231,8 miliar. KPK masih terus melakukan pengembangan terkait kasus ini dan membuka peluang untuk memeriksa siapapun termasuk juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Radi. Baik, Renata Panggalo, nanti kami akan perbaharui lagi di program-program berita di Kompas TV lainnya. Bagaimana juga KPK mengembangkan kasus ini, siapa-siapa pihak lainnya nanti yang diduga terlibat dan dipanggil oleh KPK. Terima kasih Renata Panggalo, dan sebelumnya juga ada Emir Purba dari Medan, Sumatera Utara.